Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertatap muka virtual. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mempelajari beberapa pelajaran terkait dengan ilmu mustalah al-hadis, yaitu al-mauquf, al-maqtu', kemudian juga hadis qudsi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari macam-macam percampuran yang lain antara yang diterima dan yang ditolak, yaitu pembahasan yang kedua di halaman 135 di kitab Taisir Mustalah Al-Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tahan, Profesor Hadis di Kuliah Syariah dan Dirasat Islamiyah Jami'ah Al-Kuwait. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita ke pembahasan al-mabahats ats-tsani, pembahasan yang kedua. Anwa'un ukhra, jenis-jenis yang lainnya, musytarikatun, percampuran bainal maqbul wal mardud, antara yang diterima dan yang ditolak. Al-musnad, yaitu musnad, ta'rifuhu, pengertiannya isim maf'ul min asnada, dari kata-kata asnada yusnidu isnadan wa musnadan fa huwa musnidun wa dzaka musnadun, bima'na adhafa aw nasaba, artinya adalah menyandarkan atau yang dinisbatkan. Itu secara bahasa. Istilahan, secara istilah, mattasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang bersambung sanadnya marfu'an, yaitu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah disebut dengan al-musnad. Misaluhu, contohnya, ma akhrajahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, an Malik, dari Malik, an Abi Zannad, dari Abi Zannad, anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, jika ada anjing yang minum di bejana salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah ia tujuh kali.
Fahadha hadithun, maka hadis ini ittasala, bersambung sanaduhu sanadnya, min awwalihi ila muntahahu, dari permulaan hadis sampai ke terakhirnya. Wa huwa marfu'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini marfu', ya, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas pengertian terkait dengan al-musnad. Selanjutnya al-muttasil, yaitu yang bersambung. Ta'rifuhu, pengertiannya, ismu fa'il min ittasala, isim fa'il, subjek dari kata-kata ittasala. Ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fahuwa muttasilun. Did inqata'a, ittasala bersambung, lawan dari inqata'a terputus. Wa yusamma hadzal naw'u bil mausul aidan, dan dinamakan juga jenis ini al-mausul, yaitu yang bersambung juga. Istilahan secara istilah, mattasala sanaduhu marfu'an au mauqufan, yang sanadnya bersambung, baik itu marfu'an sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, au mauqufan, atau yang sampai kepada sahabat. Misaluhu, contohnya, misalul muttasil al-marfu', contoh dari hadis muttasil yang bersambung, al-marfu' sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik an Ibnu Syihab, Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab. An Salim, dari Salim bin Abdillah, dari Salim Abdillah. An abihi, dari bapaknya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya ia, qala, berkata, kadza wa kadza, demikian, demikian, demikian. Misalul muttasil al-mauquf, contoh hadis muttasil tapi mauquf, sampai ke sahabat saja. Malik meriwayatkan an Nafi, dari Nafi, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwasanya ia berkata, kadza wa kadza wa kadza. Ibnu Umar berkata demikian, demikian, demikian. Hal yusamma qaulut tabi'i muttasilan, apakah perkataan dari seorang tabi'i muttasilan? Kalau tadi sahabat, maka dia disebut muttasil kalau sampai dengan sahabat. Sekarang pertanyaan, kalau dari perkataan tabi'i, apakah disebut dengan muttasil? Qala al-Iraqi, adapun Iraqi, beliau berpendapat, wa amma aqwalut tabi'in, dan adapun perkataan-perkataan tabi'in, idza tasalat al-asanidu, ketika sanad itu bersambung kepada mereka, fala yusammunaha muttasilan fi halatil itlaq, maka sama sekali tidak dinamakan muttasil. Amma ma'at taqyidi fajaiz, adapun kalau terikat fajaizun, maka boleh. Wa waqi'un fi kalamihim, dan ini fakta terjadi dalam perkataan mereka. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, hadza muttasilun ila, ini yang namanya takyid itu dia terikat, maksudnya apa, kalimatnya langsung berdekatan dengan yang diinginkan, diikatkan dengan yang inginkan, ya. Hadza muttasilun ila Sa'id ibnu al-Musayyab. Nah, Sa'id bin al-Musayyab. Au ila Zuhri, au ila Malik wa nahwi dzalika. Jadi perkataan mereka, hadis ini bersambung kepada Sa'id bin al-Musayyab, atau ila Az-Zuhri, atau ila Malik. Nah, Sa'id bin Musayyab, Zuhri, Malik, ini adalah at-tabi'i.
Qila wan nuktatu fi dzalika annaha tusamma maqati'. Fattilaqul muttasil 'alaiha kal wasfi li syai'in wahidin bi mutadadaini lughatan. Dikatakan bahwa penamaan itu dinamakan apa? Maqati'. Dari kata-kata maqata' yaitu yang terputus. Fattilaqul muttasil 'alaiha kal wasfi li syai'in wahidin. Maka menjadikan ia muttasil, menjadikan perkataan tabi'i itu sebagai muttasil seperti apa? Mengsifati sesuatu yang berlawanan secara bahasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ziyadatus thiqat, penambahan-penambahan terkait dengan hadis-hadis yang terpercaya. Apa itu maksudnya? Al-muradu bi ziyadatis thiqat, maksud dari penambahan yang terpercaya, az-ziyadat jamak plural dari ziyadah. Ziyadatun satu, ziyadat seperti tambahan-tambahan. Wathiqatu terpercaya banyak, jamak dari thiqah. Thiqatun thiqat. Wathiqatu dan thiqah itu apa? Huwal adlu, yaitu mempunyai sifat adil, ad-dhabit yang dhabit. Wal muradu bi ziyadati thiqah, dan maksud dari tambahnya thiqah, kepercayaan, ma narahu zaidan, apa yang kita lihat tambahan, minal alfadhi, dari lafaz-lafaz, fi riwayah, dalam sebuah riwayat, ba'd as-thiqat, sebagian yang terpercaya, li hadisin, untuk hadis, ma amma rawahu thiqat al-akharun, yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqat yang lainnya, lidzalika al-hadis, untuk satu hadis. Jadi ada satu hadis kemudian apa? Dikuatkan dengan hadis yang lain. Ashharu man i'tana biha, tokoh yang mempunyai perhatian lebih terkait dengan ziyadat thiqat, hadhihi ziyadat, ziyadah atau tambahan-tambahan ini, min ba'd thiqat, dari orang yang terpercaya tadi, fi ba'd al-ahadits, terkait dengan sebagian hadis-hadis, lafatat anzarul ulama, jadi ulama memperhatikan ini, menengok, memperhatikan, fatatabba'uha, kemudian mereka apa? Mengoreksinya, mengomentarinya, memperhatikannya, wa'tanu memperhatikan, bijam'iha, dengan mengumpulkan, wa ma'rifatiha, dan mengetahuinya, wa mimman ushtuhira bidzalikal a'imah, dan tokoh-tokoh yang populer terkait dengan ilmu itu, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ziyad An-Nisaburi. Kemudian yang selanjutnya Abu Nu'aim Al-Jurjani. Kemudian yang ketiga Abu Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Makan wuku'iha, letak dari penambahan-penambahan itu di mana aja? Pertama, fil matni, yaitu di matan, bi ziyadati kalimatin au jumlah, dengan menambahkan kata atau kalimat. Fil isnadi, kemudian yang kedua fil isnad, di dalam sanad, bi raf'i mauqufin, yaitu menjadikan yang mauquf marfu, au wasl mursal, menjadikan yang mursal menjadi mausul.
hukmu ziyadati fil matni, hukum penambahan dalam matan. Amma ziyadatu fil matni, adapun penambahan dalam matan, faqad ikhtalafa ulama fi hukmiha, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menghukuminya, ala aqwalin, terbagi ke beberapa pendapat. Al-awwal, yang pertama, faminhum man qabilaha mutlaqan. Jadi sebagian ulama menerimanya mutlak, enggak masalah. Yang kedua, wa minhum man raddaha mutlaqan, yang menolak secara mutlak, mentah-mentah, ya. Nomor ketiga, wa minhum man radda ziyadah min rawil hadis alladhi rawahu awalan bi ghairi ziyadah. Dan diantaranya ada yang menolak penambahan dari orang yang meriwayatkan hadis yang ia riwayatkan sebelumnya bi ghairi ziyadah, tanpa tambahan. Wa qabilaha min ghairihi, dan menerima dari selainnya. Wa qad qassama Ibnu Shalah az-ziyadah, dan Ibnu Shalah membagi terkait dengan penambahan ini bihasbi, dilihat dari segi kubuliha, yang diterima, waraddiha, dan yang tertolak, ila salasati aqsamin, ketiga pembagian. Wa huwa taqsimun hasan, itu pembagian baik. Wa faqahu alaihi Nawawi, yang kemudian didukung oleh Imam Nawawi wa ghairuhu, dan selainnya. Wa hadza taqsim huwa, dan pembagian ini yaitu yang pertama, ziyadah laisa fiha munafah lima rawahu thiqas awil awthaq, penambahan yang tidak ada peniadaan terkait dengan yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah atau yang lebih thiqah, terpercaya. Fahadhihi hukmuha al-qabul, maka jika seperti ini hukumnya adalah qabul, diterima. Li'annaha kahadis tafarrada biriwayah jumlatuhu thiqah minats thiqas, karena ia seperti hadis yang diriwayatkan oleh secara global orang yang thiqah, kemudian ditambah lagi orang yang thiqah, maka malah justru kuat, ya, karena penambahan ataupun dukungan dari orang yang terpercaya menambah lagi terkait dengan kekuatan hadis tersebut. Yang kedua, ziyadah munafiyah lima rawahu thiqat awil awthaq, penambahan dengan menafikan, meniadakan lima rawahu thiqat, apa yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, awil awthaq, atau yang lebih terpercaya. Fahadhihi hukmuha ar-radd, maka kalau seperti ini hukumnya adalah tertolak. Kama sabaqa fi syadz, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis syadz, yaitu apa? Yang diriwayatkan oleh orang thiqah, tapi apa? Menyelisihi dari yang lebih thiqah lagi. Yang ketiga, ziyadah fiha naw'un munafah lima rawahu thiqat awil awthaq, penambahan di dalam periwayatan hadis jenis apa? Munafah, meniadakan lima rawahu thiqat, apa yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, awil awthaq, atau yang lebih terpercaya. Wa tanhasiru hadhil munafah fi amrayn, dan teringkas terkait dengan hal ini itu ada dua hal. Yang pertama, taqyidul mutlaq, itu mentakyidkan yang mutlak. Kemudian yang kedua, takhsis al-'am, mengkhususkan yang umum. Wa hadzal qism, terkait dengan
bagian ini sakata an hukmihi Ibnu Shalah. Ibnu Shalah tidak berkomentar. Wa qala anhu an-Nawawi, kemudian Imam Nawawi berkomentar, was sahih qabulu hadzal akhir, dan yang sahih yang benar menerima terkait dengan yang akhir ini. Amtsilatun liziyadati fil matni, contoh penambahan dalam matan. Misalun liziyadati allati laisa fiha munafah, contoh penambahan yang tidak ada penafian. Marahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min tariq Ali bin Mushir, dari jalur Ali bin Mushir, anil A'mash, dari A'mash, an Abi Razin, dari Abi Razin, wa Abi Salih, dan Abi Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, min ziyadati kalimah, dengan penambahan kalimah fal yurikhu. Jadi hadis ini tambah apa? Kalimat fal yurikhu. Fi hadis wuluhil kalab, terkait dengan jilatan anjing. Fal yurikhu. Walam yadhkuruha, dan tidak menyebutkan sa'irul hufadhi min ashabil A'mash, seluruh hafidh, seluruh penghafal hadis min ashabil A'mash, dari teman-temannya A'mash. Wa innama rawahu hakadha, akan tapi mereka selain dari Ali bin Mushir, mereka meriwayatkan seperti ini. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a mirah. Jika ada kambing yang menjilati fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'a mirah, maka cucilah 7 kali. Tidak ada kalimat fal yuriqhu. Fatakunu hadhihi ziyadah, maka penambahan ini ka khabarin tafarrada bihi Ali bin Mushir, ya, seperti khabar yang dilakukan oleh Ali bin Mushir. Wa huwa thiqah, sedangkan Ali bin Mushir termasuk orang yang thiqah, terpercaya, adil dan dhabit. Fatuqbila tilka ziyadah, maka kemudian penambahan itu diterima, tidak ada masalah. Al-ba, yang kedua, al-ba, misalul ziyadah al-munafiyah, contoh penambahan tapi apa? Menafikan, meniadakan. Ziyadatu yaum Arafah, penambahan kata-kata yaum Arafah. Fi hadis, dalam hadis yaum Arafah, hari Arafah, wa yaumun nahri, dan hari penyembelihan, wa ayyamut tasyriq, dan hari-hari tasyrik, iduna, yaitu hari raya kita, ahlul Islam, pemeluk agama Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, yaitu apa? Hari makan dan minum. Fa innal haditsa, sesungguhnya hadis, min jami'i turuqihi biduniha, dari semua jalur tanpanya, wa innama jaa biha Musa ibnu Ali, akan tetapi yang didatangkan oleh Musa bin Ali bin Rabah dari bapaknya, an nabihi, an Uqbah, dari Uqbah bin Amir. Wal hadis akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa ghairima, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud, dan selain dari keduanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalun li ziyadah allati fiha naw' munafah, contoh penambahan yang di dalamnya ada jenis peniadaan.
Ma rawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min tariqi Abi Malik Al-Asy'a'i, dari jalur Abi Malik Al-Asy'a'i, an Rib'i, dari Rib'i, an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, dan dijadikan untuk kita bumi kulluha seluruhnya masjidan, menjadi masjid. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan debunya itu suci. Faqad tafarrada Abu Malik Al-Asy'a'i, jadi Abu Malik Al-Asy'a'i ini sendirian dia dengan apa? Menambahkan kata-kata turbatuha, debunya. Walam yadhkurha ghairuhu minar ruwah, dan perawi-rawi yang lain tidak menyebutkan kata-kata turbatuha. Wa innama rawu, akan tapi mereka apa? Meriwayatkan hadis seperti ini. Wa ju'ilat, dan dijadikan lanal ard, yaitu kepada kita, untuk kita bumi, masjidan wa tahuran, sebagai masjid dan suci. Tidak ada kata-kata turbatuha. Jadi kata-kata turbatuha itu ziyadah, tambahan dari siapa? Abu Malik Al-Asy'a'i. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum ziyadah fil isnad, hukum penambahan dalam sanad. Amma ziyadah fil isnad, adapun penambahan fil isnad dalam sanad, fatang sabbuhuna ala mas'alataini ra'i sataini, ya. Maka terjadi ataupun terkumpulkan dalam dua masalah yang sangat penting, yaktsur wuqu'aha, yang banyak kejadiannya. Wa huma, dan mas'alataini ra'isataini, dua masalah yang sangat penting itu, ta'aradu al-waslu ma'al irsal, yaitu pertentangan antara mausul dan mursal. Wa ta'aradu ar-raf'u ma'al waqfi, dan bertentangan antara marfu' dan mauquf. Amma baqi suwar ziyadah fil isnad, adapun yang lainnya terkait dengan gambaran penambahan dalam isnad, faqad afradal ulama laha abhatsan khassah. Jadi ulama telah apa? Berkonsentrasi untuk pembahasan khusus. Misal seperti al-mazidu fi muttasilil asanid, penambahan dalam sanad-sanad yang muttasil. Jadi ada buku khusus, ada pembahasan khusus terkait ini. Hadza wa qad ikhtalafa al-ulama fi qabul az-ziyadah wa raddiha ala arba'ati aqwalin. Terkait dengan hukum ziyadah fil isnad ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan diterimanya terkait ini. Hadza wa qad ikhtalafa al-ulama fi qabul az-ziyadah wa raddiha ala arba'ati aqwalin. Terkait dengan hukum ziyadah fil isnad ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan diterimanya penambahan itu atau tidaknya. Itu menjadi empat pendapat. Wahia, yaitu al-awwal, yang pertama, al-hukmu liman wasalahu au rafa'ahu, hukum terkait yang menjadikannya mausul atau menjadikannya marfu'. Ai qabul az-ziyadah, yaitu diterimanya penambahan. Wa huwa qaulu jumhur al-fuqaha wal usuliyan, yaitu pendapat mayoritas ulama
mayoritas fuqaha ahli fikih wal usuli dan ahli usul fikih. As-tsani yang kedua, al-hukmu liman arsalahu aw waqafahu, hukum bagi yang menjadikannya mursal atau menjadikannya mauquf. Ay raddu ziyadah, yaitu apa? Penolakan penambahannya. Wa huwa qaul, yaitu pendapat aksar ashabul hadis, mayoritas ashabul hadis, ahli hadis. Kemudian yang ketiga, al-hukmu lil aksar, hukum bagi yang terbanyak. Wa huwa qaulu ba'di ashabil hadis, yaitu apa? Pendapat sebagian ahli hadis atau sahabat-sahabat yang menggeluti dalam ilmu hadis. Al-hukmu lil ahfaz, hukum bagi yang banyak hafalannya. Wa huwa qaulu ba'di ashabil hadis, yaitu pendapat sebagian ahli hadis. Wa misaluhu, dan contohnya hadis la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan kecuali harus ada walinya. Faqad rawahu, hadis ini telah diriwayatkan Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i wa ibnuhu Israil, dan anaknya Israil, wa Qis ibnu Rabi', dan Qis bin Rabi', an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, musnadan, muttasilan, ya, dengan apa? Dengan keadaan hadisnya muttasil, bersambung. Wa rawahu Sufyan Ats-Tsauri, dan diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah ibnul Hajjaj, dan Syu'bah bin Hajjaj, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, mursalan, secara mursal, yaitu hadis yang terputus, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa santri online yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini terkait dengan hadis-hadis ziyadah, yaitu yang ada tambahan-tambahannya. Kemudian pengertian musnad, kemudian pengertian mausul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk selalu menambah wawasan kita, untuk selalu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.